Sulit, mainnya tipis banget. Kayak segitu gitu. Kayak kalau lihat di trailer kayak lebih banyak Parah. Kenapa begitu? Susah tahu. Maksudnya kan untuk seorang Nirina aja yang begini gitu tiba-tiba harus main kayak itu kayak sampai punya page Pinterest kolaborasi gitu untuk kayak saling sharing, kayaknya biru ini enggak, kayaknya biru yang ini. Biru aja masih banyak. Di trailer sih abu-abu ya. Iya, bahkan beberapa cerita realnya Ringo Agus Rahman itu ada yang masuk ke dalam seada-adanya. Jadi kita pas lagi take, semoga mantan lo nggak nonton. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Ini bukan film art kan ya? Komersil, Pak. Komersil. Bilang dong. Iya. Film ini bercerita tentang seorang penulis film yang ingin mendapatkan gadis pujaannya dengan cara menuliskan kisah cintanya ke dalam skrip. Curhat ya. Ya, kan kalau penulis memang harus personal, Pak. Ya, mereka semua bilang gitu kok. Saya lanjut lagi. Iya. Namanya Hana, teman SMA-nya yang baru saja menjanda. Yuk kebayang gak yang main jadi bagus siapa? Yoon Byung-ko. Saya rasa kegantengan, Pak. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julia Estelle? Kebayang gak sih ada film romance, pemerannya udah seumuran kita. Siapa yang mau nonton? Manis ya? Apakah cinta? Itu dari awal memang bagus niatnya buat modusin Hana atau dia memang bener-bener suka sama Hana? Kalau masih belum move on juga. Jadinya set ending ya. Nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu hari nanti ada pria lain lagi di hidup lo. Kayaknya gue sendiri gini aja gak apa-apa sih. Itu kan ceritanya dia, masa nggak izin? Gue sih digituin ngamuk. Lo pikir dengan bikin film lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, Gus? Lo gak usah ngomong jatuh cinta, lo gak usah bikin film tentang jatuh cinta. Lo tuh gak ngerti apa-apa. Ya bukan, nah, karena kan harusnya cinta nggak nyiksa diri lo kayak gitu. Jadi menurut lo, semua yang gue rasain ini bukan cinta? Nonton suka itu, Gus. Mereka tuh minta diperes emosinya. Kalau bisa tuh mereka sampai nangis, Gus. Nanti di premier kalau mereka nangis, I pakai rekamannya untuk media promo, Gus. Halo Tribuners, baik lagi sama gua Bayu Indra Permana di konten si paling seleb. Dan di depan gua udah ada cast dari film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Wih, gak belibet dong. Seleb. Ada Kana, ada Kak Sheila Dara. Jadi judul filmnya agak panjang, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Dan yang bikin spesial juga katanya film ini akan hitam putih, Kak. Wah iya, makanya dong. Jadi sekarang sebenarnya wawancaranya mendingan dia dalam hitam putih. berarti di sini kita hitam putih. Wah, aku hitam dan putih. Langsung nih fitur-fitur muka langsung. Wah, seperti zaman dulu hitam putih. Hidup seperti ini aja warnanya. Jadi format hitam putih tuh kalau boleh nanya lu, kenapa, Kak? Nah, boleh mungkin karena ngerti kenapa Jatuh Cinta Seperti di Film-Film dibuatnya hitam putih, Kak? Jadi kalau menurut Yandi, which is director dan juga penulisnya, ini tuh kan dia tuh kan mendedikasikan film ini untuk ibunya kan. Jadi filmnya ini tuh sebenarnya penggambaran tentang waktu itu ibunya menghadapi duka yang bertubi-tubi datang gitu loh. Pertama itu suaminya, terus kemudian anak perempuannya gitu. Dan dia tuh di keluarganya kalau misalnya pas lagi berduka itu di foto, tahu kan kalau misalnya yang foto foto meninggalnya itu tuh yang di dekat peti matinya itu ternyata nggak sengaja itu memang selalu jadi hitam putih gitu loh. Jadi penggambaran dia terhadap berduka itu seperti orang kehilangan warna, jadi makanya warnanya ya jadi karena kehilangan warna ya udah jadi it's black and white gitu. Jadi film ini terkesan kayak duka dalam cinta dalam duka gitu ya? Ya, lagi merasa di titik dimana seseorang tuh kehilangan warnanya gitu.
Dan kalau disebut jatuh cinta seperti di film-film apa nih yang disebut yang jadi referensinya? Film apa ya? Yang ya mungkin film-film yang kalau kita lagi jatuh cinta tuh kayak Mr. Beast. harus Enggak dong. Dengan tatapan yang tidak bersalah, Mr. Beast. Dia dicintai memang. Dia ada romantic interestnya loh. Iya ada sih benar. Ada kan? Ya, dengan beruangnya. Yang mana? ada pacar, ada pacar. Tapi buana sih ya hidupnya ya. Iya, apa ya tadi? Ya, seperti film apa? Referensi seperti apa sih cinta di film-film? Mungkin nggak ke specifically kemana gitu, tapi kan seperti kita ketahui kalau misalnya jatuh cinta, kalau misalnya di dalam film-film tuh kan harus kayak extravagant gitu loh, kayak harus kayak besar, effortnya tuh kayak berlutut apa-apa gitu loh. Kalau nembak orang tuh harus bawa boombox. Bunga di mana-mana. Boombox gitu. Referensi tahun kapan ya? Maaf, dia tuh memang tahunnya muda tapi dalamnya. Siapa yang nyawa sekarang masih bawa boombox tuh? Jadi Kita ya nggak pernah tahu, yang penting kan harus grande. Oh, yang penting grandenya itu. Grande. Oke. Sementara kan sebenarnya kalau dalam kita hidup real ini kan doesn't really have to be like that gitu loh. Jadi kadang-kadang di film itu membuat standarisasi hidup kita jadi kayak harus seperti itu, jadi panutan gitu. Sementara kalau kayak kita pribadi gitu, kayak pas lagi aku tunangan aja berharapnya kan gitu kan, ada yang berlutut lah, ada bunga lah apa. Tiba-tiba cuma ngomong doang, aku kayaknya mau ngadep sama orang tua kamu deh. Hah, kok gitu dong? Kok gitu dong? Ya gitu kan. Nah itu jadi ekspektasi. Oh, ekspektasi seperti di film-film. Film-film kan seperti itu, jadi membuat orang tuh ngerasa kayak hal-hal yang seperti itu tuh jadi biasa. Padahal kan kalau dalam kehidupan sehari-hari, lo jatuh cinta sama orang juga lo menyelesaikannya atau misalnya menghadapinya gimana sih? Ngobrol kan gitu. Actually simple things can be really sweet gitu loh. Oke. Kalau ngomongin peran, Kak Sheila sebagai siapa Kak di sini Kak? Aku di sini berperan sebagai Selin. Jadi Selin ini adalah Dipanggil Selin atau Selin? Ngeselin sih. Karena takutnya dia bercanda nih. Omong beneran Selin. Tapi bener sih ngeselin sih. Jadi dari situ ya. agak jutek sih ngomongnya. Dia Selin yang mempunyai suami namanya Dion. Namanya? Iya. Jadi Selin. Jadi Selin dan Dion. Oh, gue baru Selin Dion. Oh iya. Itu bercandanya Yandi Lawrence. Oh iya. Yandi Lawrence itu memang casingnya aja terlihat seperti sutradara yang berwibawa ya, tapi dalamnya Receh ya. Bapak Selin Dion. Seperti apa Selin ini? Selin ini dia adalah editor film. Dia ini adalah teman kuliahnya Bagus dan juga suami dari Dion yang adalah seorang aktor bernama Dion Wiyoko. Jadi kita nih ceritanya bertiga satu circle dan di sini Selin ini adalah sosok yang selalu mengingatkan Bagus yang lagi menggebu-gebu untuk menunjukkan cintanya kepada Hana. Selin ini selalu ngingetin kayak bentar, tahan dulu. Itu kan orang masih berduka, tar dulu. Yang nahan-nahan lu jangan buru-buru banget kayak gitu-gitu. Dia tuh apa ya, selalu mengingatkan, karena kan kita kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta tuh suka melakukan hal-hal yang irasional kan. Iya. Jadi Selin ini di sini tugasnya adalah untuk mengingatkan Bagus. Bentar. Tahan, pause. Apakah dia yang juga mulutnya termasuk tajam juga? Dia tuh sebenarnya jadi Selin ini kan dia dominan banget anaknya. Dan dia tuh selalu sangat percaya sama hal yang dia anggap benar gitu. Jadi ketika Bagus melakukan sesuatu yang menurut dia nggak benar, maka dia akan menjadi sangat konfrontatif sekali gitu. Kayak apapun yang dibilang Bagus, patahin. Dia ngomongin patahin lagi gitu. Dengan tujuan yang baik kah atau emang orangnya ngeselin aja? Pengen aja matahin. Jadi ngeselin gitu. Apakah di film kayak ini ngapain sih mata-mata semangat orang mulu nih? Pokoknya kita konsepnya pengen aja bantah orang. Nggak mau setuju. Kalau Hana sebagai Hana dan dia adalah teman SMA-nya
Bagus yang udah lama nggak ketemu, tapi dulu tuh sempat ya maksudnya sempat temen deket gitu. Terus kepisah, terus kemudian Hana udah menikah, tiba-tiba Hana suaminya meninggal gitu loh. Dan dalam situasi seperti itu ternyata ketemu lagi sama si Bagus ini gitu. Dan berarti jadi sosok yang perempuan yang sedang berduka sepanjang film Kakak? Ya, lagi ada di ibaratnya titik terendah hidupnya ya, maksudnya titik tergelap hidupnya lah gitu. Apa kalau misalnya kita mulai ngomongin pendalaman dari si karakternya sebagai Hana nih, apa yang sulit? Sulit, mainnya tipis banget. Kayak segitu gitu. Kayak kalau lihat di trailer kayak lebih banyak kalinya. Parah. Kenapa begitu? Susah tahu. Maksudnya kan untuk seorang Nirina aja yang begini gitu tiba-tiba harus main kayak itu kayak dan bahkan sampai pas lagi proses syuting pun Yandi itu kan udah tahu banget kan, maksudnya masing-masing dari kita, dia kan udah berapa kali proyek sama Yandi, aku juga udah berapa kali proyek sama Yandi, jadi kayak untuk mengatasi seorang Nirina yang menggelegar dan very ekspresif ini, tiba-tiba dia ada satu adegan di mana waktu itu lagi ada perdebatan antara Bagus dan Hana gitu kan, cuman Yandi itu kan orangnya very sensitive dan very dalam ya orangnya gitu. Jadi kalau misalnya marah tuh nggak harus langsung yang gitu kan. Jadi pas lagi ada adegan itu kita tuh sampai take berkali-kali karena menurut aku ini proyek yang sebenarnya kita tumbuh bareng gitu loh. Jadi aku tuh udah tahu skrip ini dari semenjak masih hanya dalam bentuk sinopsis. Jadi terus kemudian nambah, terus kemudian pandemi, terus kemudian ini tuh 4 tahun. Wow. Ini tuh penantian 4 tahun sampai akhirnya insya Allah mulai 30 November ini melahirkan lah ya gitu. Tapi intinya pas lagi yang tadi tuh adegan itu tuh dia tidak perlu lagi kayak kalau director lain lagi tuh kan datang terus gitu yang atau bukan hanya director, mungkin asisten directornya akan datengin kita terus ngomong kayak Mbak Nirina mungkin harus di ini gitu kan. Kalau dia nggak tutut dari kamera monitornya dia diturun ke bawah cuman gini dong. Nak. Kecilin lagi ya gitu. Jadi kayak oke Yandi. Take lagi. Masih. Tuk. Jadi karena memerankan Hana memang mungkin kalau misalnya orang ngeliatin kalau ya maksudnya kalau orang awam gitu ngeliatin untuk sebuah karakter yang mainnya sangat tenang, subtle itu mudah gitu ya, tapi it's not easy for me. Susah apa Kak? Ya, emang si Hana ini setipis apa sih kalau yang boleh diceritain? Ya namanya satu lagi berduka, terus udah gitu orangnya juga halus banget gitu, jadi kayak susah banget. Ngomongnya juga ngomong pelan gitu ya? Ngomongnya juga yang nggak gitu Gus, yang kayak gitu, jadi kan kayak sudah kelihatan bedanya. Susah. Butuh berapa lama biar dapat ke karakter itu? Butuh 4 tahun kayaknya. Sepanjang masa itu aku masih berusaha haruskah setipis ini gitu. Tapi kalau kamu tahu Yandi Lorenz emang selalu ya dia tuh kalau misalnya itu nggak yang meledak-meledak gitu loh. Kayak kalau perhatiin dia juga kan kayak yang dimainkan sama dia juga yang segitu aja. Kalau emosi juga bukan yang meledak-meledak yang emosional banget gitu lah ya yang dibilang Sandy. Psikopat gitu apa gitu enggak, dia enggak gitu sih. Kalau Kak Sheila gimana Kak menjadi Selin, apa yang mungkin tantangan baru akhirnya? Ini menarik banget kita interviewnya bareng karena aku tuh kebalikan. Oh iya sih. Jadi tapi emang Selin kayak Kak Nirina yang ini yang terbalik. Sebenarnya mungkin nggak yang menggelegar, nggak kayak karena hari-hari sih. Cuma dia pasti lebih dominan daripada aku sehari-hari. Lebih cerewet gitu. Lebih lebih agak kalau misalnya Bagus di sini dia tuh harus di sini gitu. Pokoknya lawan bicaranya di sini dia tuh harus lebih atas lagi. Atau kalau misalnya dia lagi membicarakan sesuatu yang jadi passion dia, itu dia akan sangat berapi-api gitu. Nah jadi ada beberapa scene di mana sama juga kita take-nya berulang-ulang karena Yandi tuh juga datang terus kayak Shil
kayak naikin lagi. Kayak aku turunin ke dia, naikin lagi. Kayaknya Mas Yandi juga dia menantang diri dia sendiri deh. Aku harus berubah yang introvert jadi ekstrovert. Iya, sepertinya itu deh keinginan dia. Iya, kayaknya itu deh. Merubah karakter kita asli kayaknya. Karena kan dia memang maksudnya introvert kan. Jadi kayak misalnya keseharian pun kalau misalnya dia nggak necessarily have to speak ya udah dia diem aja gitu. Sementara kalau misalnya yang di karakternya ini itu kan bener-bener yang kayak taking control. Nyaut mulu ya, nyaut mulu. Ada orang ngobrol ikutan nyaut. Jadi si ekstrovert ya bisa dibilang ya apa gimana sih? Apa bisa dibilang dominan aja? Bisa dibilang Dominan, ekstrovert dan dominan sih. Ya, pada dasarnya kayak dia tuh tipe orang yang ketika dia membicarakan sesuatu yang dia percaya, yang dia senangi, yang dia passionate banget tentang itu pasti akan berapi-api dan kayak nyerocos terus. Dan itu tuh lumayan lumayan jadi challenge juga sih buat Lumayan draining buat dia. Kalau kita kan seneng ya. Begitu gue disuruh turun, aduh. Orang-orang seneng inget Sheila, ih bawel gitu. Kan dia banyak ngomong sekarang dia. Tapi mirip-mirip masih Kak sama film yang waktu dia di Tika gitu. Juga sama kan dia juga dominan juga kan, banyak ngomong juga. Iya, tapi kayaknya agak berbeda deh. Maksudnya pasti karena secara motivasinya beda, jadi pasti secara outcome-nya juga akan berbeda gitu. Kalau Tika itu mungkin lebih dia banyak ngomong tapi lebih ke intimidatif gitu. Kalau Selin nih dia nggak intimidatif sih. Rese aja. Kok ini syutingnya kapan berarti akhir tahun ini kah atau tahun lalu? Awal tahun ini ya kalau nggak salah. Aku sudah lupa timeline. Kayaknya akhir Februari deh seingat aku. Iya. Akhir Februari sampai Maret seingat aku. Segitu kali ya. Aku lupa. Sebulan kah atau? Gila gue 3 hari yang lalu aja gue udah lupa apa. Segitu short Kerjanya banyak. Nemo tahu deh, sama Dori tahu. Ikan Dori. Hilang di laut. Makanya jangan baper kalau gue lupa ya. Emang sebegitu singkatnya. Jadi masih tahun ini lah ya syutingnya lah ya. Setahun ini. I think so. Yeah. Kalau syuting untuk film yang akan dibuat hitam putih itu susah nggak sih Kak? Lebih rumit nggak sih Kak? Kita pikir it would be that simple. Tapi ternyata kenyataannya enggak ya. Iya. Kayak kita harus tes makeup. Bahkan hitam putih pun kita tetap harus tes makeup. Wardrobe di-matchingin dengan maksudnya nanti ruangannya seperti apa segala. Itu tuh dipikirin banget. Jadi bukan cuma sekedar karena hitam putih terus gitu udah diganti gitu aja gitu. Oh enggak sesimpel itu ya? Enggak. Lucu banget, jadi kayak waktu kita tes makeup kan pasti selalu ada foto dulu tuh untuk kayak kira-kira makeupnya bakal kayak gimana. Nah ini kita makeup foto terus fotonya dirubah ke hitam putih dulu. Iya. Terus kalau misalnya kayak ini kayaknya lipstiknya ternyata terlalu pucat, maka kita akan makeup pulang, foto lagi, terus ubah dulu ke hitam putih baru di-review lagi. Gitu. Jadi kayaknya prosesnya malah lebih panjang ya. Berarti lebih panjang di perannya ya, produksi ya? Perannya ya Iya lumayan sih. Mereka juga soalnya udah bikin color palette sendiri gitu, karena ternyata kan kayak setiap warna tuh ketika ditemputihin punya shades of grey yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kayaknya ribet di situnya ya. Termasuk rambut dia yang biru. Oh iya, itu maksudnya rambutnya masih biru? Jadi emang biru itu untuk film ini. Oh, justru biru tuh untuk film ini. Ya, lucu kan? Jadi kita bikin, aku sama Yandi udah sempat. Aku sampai bingung tuh. Memang kita udah sempat gontok-gontokan, sempat kayak memutuskan warna itu susah banget, sempat kepikiran merah, hijau, ungu, sebelum akhirnya ke biru. Biru pun juga kita sampai punya page Pinterest kolaborasi gitu untuk kayak saling sharing, kayaknya biru ini enggak, kayaknya biru yang ini, biru yang ini. Biru aja masih banyak. Di trailer sih abu-abu ya. Itu aku lihat itu abu-abu. Cuman keluar di 20%. Iya. tapi Thank you Yandi. Effortnya banyak. jadi lucu. Udah gontok-gontok, iya abu-abu gitu. Jadi juga abu-abu. Tapi jadi menarik karena mikirin warna ke biru tapi akhirnya jadi hitam putih, itu ada maksud tertentu nggak waktu itu Mas Yandi kenapa harus diwarnain?
Kalau kata Edi sih biar lucu aja. Sangat menjelaskan nih. Tapi sebenarnya warna biru itu juga itu bagus buat ini sih, buat karakter Selin sendiri karena juga menggambarkan dia yang eksentrik gitu, yang berani, yang eksperimental, dari lini kerja sampai ke penampilan. Gitu. Tapi kan nggak kalau buat orang awam kayak saya kan nggak kelihatan kan kalau untuk warna kecuali kelihatan kok, tenang aja karena film kita masih ada yang berwarnanya ya. Ada. Jadi nanti kan birunya pasti akan kelihatan. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Walaupun pada saat syuting itu udah di tahap touch up. Ditebelin lagi. Ya iyalah kan udah kita syuting berapa lama kan udah turun pastinya. Kalau diminta untuk mewarnainya berarti berapa lama sebelum syuting tuh? Kayaknya seminggu atau 2 minggu ya. Kayaknya seminggu sebelum syuting. Ya. Oke. Ini kan kalian bukan pertama kali main sama Mas Yandi kan? Udah sekian kali ya. Apa yang beda akhirnya di project yang sekarang sama sebelumnya dari sosok Mas Yandi Lawrence? Ya itu tadi ya, maksudnya detail. Kita pikir hitam putih akan sesimpel itu gitu, ternyata enggak gitu. Bahkan kayak itu tadi color palette itu udah ditentukan, maksudnya dari wardrobe, dari ruangannya, terus nanti bunga-bunganya gitu kan. Walaupun nanti ditunjukkannya, iya kan, kita kan banyak terekspos sama bunga-bunga kan gitu. Walaupun walaupun di filmnya hitam putih gitu kan. Pas Milia tuh bunga-bunga juga ditentuin warnanya. Udah ditentuin yang mana di warna apa, yang apa segala macam tuh ditentuin sekali. Jadi makanya kita pikir, wow, I thought it would be that simple gitu. Ternyata enggak, dan appreciate effortnya sih gitu untuk semua tim yang ada di sini gitu ya. Maksudnya dari artnya lah, terus wardrobe-nya lah gitu, even rambut apa segala macem gitu. Jadi semuanya berkolaborasi dengan baik dan itu menyenangkan gitu. Dan kita juga ngelihat gitu prosesnya, jadi kayak oke, gini, oke. Gue pikir makeup gitu aja gitu kan, gak bakal kelihatan amat, ternyata enggak. Bibir misalnya terlalu coklat kelihatan, terlalu merah kelihatan, terlalu ya gitulah gitu. Kalau Kak Sheila ada ngerasa perbedaan yang sekarang dengan proyek sebelumnya? Perbedaannya adalah mungkin di proyek ini aku lebih seperti karya wisata ya. Kenapa? Tiba-tiba kalimat karya wisata. Karena biasanya soalnya aku tuh kalau proyek sama Yandi selalu yang beban emosionalnya tuh berat sekali. Nah kali ini enggak. Jadi, buat dia, buat saya. Beban emosi saya. Semangat terus karena kalau aku sih setiap datang ke lokasi kayak catering hari ini apa ya? Kenapa kita hari ini? Sudah cuman kayak enak gitu, orang rese deh gitu. Karena melihat aku seperti kayak senang ya kamu ya hidupnya ya. Datang happy gitu, lalala, sebentar gue masih yang tertekan. 25 halaman, 1 teh. Harus tipis. Harus tipis dia yang Selamat pagi teman-teman. Termasuk kalau main sama ketemu sama Dion lagi, Sheila ada mungkin lebih bedanya seperti apa kalau sekarang? Nah kalau sama Dion tuh juga menarik karena kita tuh sebenarnya udah sering bareng, tapi di sini tuh dinamikanya lumayan berbeda. Malah walaupun kita cerita suami istri, dinamiknya lebih mirip sama kita yang asli gitu, karena suami istrinya tuh bukan yang kayak kayak sayang gitu. Love language-nya beda ya gitu. Love language-nya lebih kayak physical attack. Ini bener-bener tuh kan aku udah bilang apa gitu. Masa sih enggak kok gitu. Kan udah bilang. Iya. Seru banget tuh. Ya mendekati realita lah kalau suami istri gitu kan. Maksudnya kan gak selamanya yang sayang gitu. Berarti yang di film-film kayak cuman Hana sama Bagus dong. Bisa jadi. Gimana Kak? Karena sama Mas Ringo lagi. Iya. Ya, udah kesekian kali dipasangin. Bedanya gimana sekarang? Bedanya adalah kan berteman sama Ringo tuh udah lumayan lama ya gitu. Jadi dan di sini kan kalau sebelumnya itu kan
bersama Ringo menjadi suami istri, menjadi pasangan yang gitu kan. Kalau yang ini istilahnya lagi dipendekatanin gitu. Dan in real life kan aku tahu ya dia ngedeketin siapa aja, bagaimana caranya gitu kan. Jadi begitu dia melakukan itu counter attack aku terus kayak kok kayak ini ya. Jadi kayak berusaha tipis tapi kayak gue tau ini lu lakukan kenapa lo tahu gitu kan. Kita cuma ngeliat. Jadi gue kerasa kayak gue bukan dia. Oh berarti Mas Ringo juga pakai pengalaman dia yang untuk apa yang real life gitu ya untuk. Iya, jadi kan kembali lagi yang kita bilang. Jadi kan skrip ini maksudnya ini tuh udah dari sebuah sinopsis kan. Terus kayak gitu pengembangannya tuh bener-bener kayak misalnya Yandi udah mulai bikin satu chapter gitu, tiba-tiba dia mentok gitu kan, terus kita telepon gitu, Yan gimana gitu, atau nih lagi mentok nih gitu, mentok kenapa gitu, iya karena lagi ada gini, yaudah, gue telepon Ringo ya, enggak, yuk kita kumpulan yuk gitu, Yandi lagi mentok tuh gitu, udah akhirnya kita ketemuan gitu, terus kenapa sih masalahnya apa, terus kita lagi ngebedah gitu, coba deh lu bacain gitu, jadi bacain aku sebagai Hana, Ringo sebagai Bagus gitu, jadi kayak kita bacain, terus Yandi ngedengerin terus kayak, oh iya kurang ini ya, kurang itu. Kalau menurut lo gimana? Jadi kayak berkembang bareng gitu loh. Jadi dan bahkan beberapa cerita realnya Ringo Agus Rahman itu ada yang masuk ke dalam seada-adanya. Jadi kita pas lagi take, semoga mantan lo nggak nonton. itu siapa yang kepikiran kayak ini bisa dimasukin nih Mas Yandi? Ya Yandi, kerjaannya dia tuh. Dia tuh diem-diem temenan masukin skrip. Bahaya juga. Curhat tiba-tiba kayak ada dialog gue nih. Kayak familiar ya. Kejadiannya familiar deh. Ini bisa cinta gue. Iya. Jadi emang kayaknya ada selain ada pengalaman pribadi juga ada kayak kayak traits dari kita juga masuk ke skrip ini gitu. Jadi karena kita berempat emang sama Yandi temenan udah lumayan lama kan ya. Jadi adalah tuh kayaknya observasi dari kepribadian-kepribadian kita yang dimasukin. Sini gitu. ambil, Sila apa, Dion apa. Oh Dion. Dion Wiyoko tidak acting di sini. Dion Wiyoko seada-adanya. Dion Wiyoko. Oh gitu. Dia udah di titik ngatur kepribadian aku. Gimana? Lebih ke kayaknya Selin gak gini nih, soalnya gue gak mungkin punya istri kayak gini. Bentar, ini bukan kisah hidup loh. Kayak gue kalau misalnya hidup pasti gak akan deh nih kawin sama cewek kayak gini. Ini kan bukan tentang lo. Ini lucu banget. Iya, tapi kayak kebetawiannya dia. Jadi di balik kewibawaannya seorang Dion Wiyoko itu realnya tuh ada di sini, termasuk salah satunya. Nape? Dia seada-adanya Mas dia mati di jadi lebih nggak mikir lagi sih dia dengan sebuah iya, dia lebih nggak ada tantangannya daripada lu. Apa itu sebuah ketidaksengajaan kan dari Mas Yandi atau emang sebenarnya Mas Yandi pengen kayak jadi lu sendiri deh? No, I think memang dia mencoba membuat ini sereal mungkin seperti realita gitu kan. Kayak maksudnya termasuk salah satunya kalau jatuh cinta kalau dalam realita tuh seperti apa sih gitu kan. Jadi termasuk dari karakter-karakternya itu dibikin sereal dan senatural mungkin gitu loh. Jadi ya termasuk filmnya ini sendiri lah gitu. Kayak misalnya lu tuh jatuh cinta kayak apa sih gitu. Kan ya kita berawal dari duduk, ngobrol. Semua tuh proses gitu loh. Dan film ini juga mengenai sebuah proses. Jadi you can't, kalau nonton film ini menurut aku tuh nggak bisa. Banyak kan orang yang suka bilang kalau nonton film, lu tentuin dari 5-10 menit pertama gitu. Tapi for this movie, just go with the process gitu loh. Karena ini tuh sereal mungkin, serealita mungkin kalau dalam kehidupan asli tuh kayak gimana sih gitu. Nikmatin aja bersabar gitu. Dan nikmati. Prosesnya tuh nikmatin aja karena itu nanti akan terbayarkan di terakhirnya untuk kayak gitu. Jadi sit back, enjoy the movie, taruh handphone di saku, fokus dengan ceritanya dan apalagi ini Temputi kan.
Jadi lu tuh nggak ada distraction lain untuk kayak misalnya, pemandangannya bagus, ini ada warna ini. Oh, Enggak, iya. lu fokus dengan pemainnya aja. Makanya itu menjadi beban untuk saya. Semangat terus ya Kana. Berarti kayak ya Mas Yandi tuh bikin kisah cintanya Kasila sama Dion seperti real life, Kana sama Mas Ringo seperti di film-film gitu kali ya? Iya. Ini ada percontohan nih teman-teman nih ya, kalau di filmnya seperti ini kayak gini, yang manakah kamu gitu. Tapi kalau kalian pribadi ketika dikasih tahu, kalau Kana sendiri film hitam putih itu emang dari awal sinopsis atau baru tahu ketika udah jadi utuh? Kayaknya memang dari awal. Dari sinopsis itu. Dan ditambah lagi aku kembali lagi tumbuh kembang sama skrip ini. Jadi udah tau lah prosesnya. PH mana yang nolak, PH mana yang keberatan. Pejangan panjang ya, karena hitam putihnya dan Yandi kekeh dengan hitam putihnya. Bukan being artistic atau bikin mau pengen edgy atau apa, tapi memang ada reason kenapa dia itu hitam putih dan dipertahankan gitu. Oke. Kalau Kasila ketika ditawarin diajakin, ini filmnya kan hitam putih, seperti apa teman-teman responnya? Jadi sebenarnya aku tuh lumayan mure ya kalau diajak sama Yandi. Betul. Apapun film aku mau, Mas. Betul. Kita nggak terlibat juga, kita jadi tim makeup juga nggak apa-apa. Dan itu terjadi sama Ringo Agus Rahman. Dia ada satu maksudnya pas lagi di HDC aja cuma berapa scene doang, tapi dia datang untuk fotografi. Behind the scene. Yang penting aku terlibat. Libatkan aku. Tolong pekerjakan aku. Tapi emang soalnya kenapa aku tuh mau aja kalau diajak sama Yandi, karena selama ini Yandi tuh selalu ngasih cerita yang bikin aku semakin semangat lagi gitu ada di dunia ini. Jadi apapun ceritanya aku akan selalu semangat untuk kayak oke, let's go. Apalagi kayaknya jarang banget bisa terlibat di film yang hitam putih, kayak kapan lagi dapat kesempatannya ya kan. Jadi aku sih waktu ceritain kayak gimana, terus filmnya akan 80% hitam putih, kayaknya aku gak mikir sih waktu itu, malah kayak ayo let's go. Gitu. Ringo doang kayaknya yang mempertanyakan gitu, kenapa hitam putih sih Yan? Kenapa? Oh dia kan ikut pengembangan juga. Iya, tapi tetap ya dari awal dia juga cuma kenapa sih hitam putih? Emang gak bisa warna aja ya apa segala macam. Kalau gue kan kayak ya udahlah. Karena Yandi tuh satu orang yang bisa menjelaskan segala sesuatu yang misalnya kita pertanyakan gitu. Dan dia selalu memberikan jawabannya tuh indah gitu. Jadi kayak oke, nggak apa-apa deh. Gitu. Cuman ya memang di awal tuh kita ngerasain gitu, struggle ya hitam putih gitu. Ternyata it's not that simple gitu. Karena untuk membuat orang mempercayai mengenai film hitam putih itu kan kayak banyak orang konotasinya kalau ngomongin tentang film hitam putih itu kayak film berat, film artsy atau segala macam. Dan film ini tuh mungkin pas lagi di awal-awal mungkin banyak yang pikir kayak ini kayak bakal film mengharu biru, nangis apa segala. Padahal itu yang ada actually a romantic comedy loh, gitu loh. Jadi ada komedinya juga, gitu. It's not that heavy. Iya, dan ketika kebetulan kita udah nonton duluan. Sorry ya teman-teman. Sorry. Sorry teman-teman. Wah, sorry ya teman-teman. Tapi kayak setelah nonton, ya kalau aku pribadi bener-bener nggak ngerasa ini film hitam putih gitu, kayak pada akhirnya warna itu udah jadi lupa aja, udah jadi udah pindah aja pokoknya ke belakang gitu, yang akhirnya aku nikmatin apa yang terjadi di layar, dialog-dialog pemainnya, ngeliatin kayak PDKT. Kenapa begitu responnya? Tapi bener loh, maksudnya I didn't expect bahwa pada saat kita lagi nonton beneran lupa bahwa itu hitam putih dan tidak mengganggu sama sekali gitu. Jadi yang seperti aku bilang, malah kita jadi bener-bener fokus dengan jalan ceritanya, kita fokus dengan pemainnya, maksudnya yang di-deliver tuh apa gitu. Bahkan justru ya itu, begitu ada warnanya pun kita jadi ya wow, malah jadi kayak oh iya ya tadi hitam putih gitu. Berarti karena makasih udah nonton? Sudah. Nah, karena kan yang ikut pengembangan dari awal nih, ketika udah nonton sesuai ekspektasi kah, dan kayak ngerasa
ini yang udah bertahun-tahun kita buat, kita tanam dari sekarang baru jadi. Terharu sih, maksudnya kayak apalagi akhirnya setelah kita ketahui penolakan dari beberapa pihak apa segala macam sampai akhirnya menemukan rumahnya which is di Imaginary gitu kan bersama Dipa dan Ernest gitu. Jadi kita juga kayak sangat apresiatif sama Ernest dan Dipa karena mereka begitu ditawarin ini pun juga bukannya berusaha untuk kayak kenapa hitam putih sih bisa diganti aja nggak? Itu tidak ada, tapi lebih kepada ya udah gue support apa yang lo bikin deh gitu. Itu kan it's beautiful gitu loh, dan tidak berusaha untuk merubah pemain kah apa siapa gitu seperti hal produser-produser lain gitu loh. Jadi kayak sangat apresiatif dengan Imaginary dengan Ernest dan Dipa di dalam itu. Oke. Ya kayak sip. Terakhir closing dari Kana sama Kak Sheila. Apa yang akhirnya buat kalian merasa kayak orang-orang tuh harus banget nonton film ini dan harapannya nih untuk film Jatuh Cinta seperti di film-film ketika nanti sudah tayang? Dari Kana dulu nih. Oke, harapannya adalah semoga teman-teman pas lagi nonton benar-benar bisa menikmati jalan ceritanya, ikutin aja, dan sebenarnya ya teman-teman ada satu hal lagi yang nanti kamu akan dapatkan begitu nonton film Jatuh Cinta seperti di film-film. Salah satunya adalah kamu akan mengerti film itu ada chapter-chapternya, babak-babaknya. Apa saja kah itu? Itulah Yandi Lorenz. Itu mind blowing sih karena buat aku aja sebagai pemain film maksudnya nggak kayak sedetail itu untuk memikirkan bahwa film tuh ada chapter ini, babak ini. Tapi begitu nonton film ini, terus setelah nonton film ini, nonton film lain tuh jadi kayak, oh iya ya, maksudnya especially buat romantic, klasik romantic apa Hollywood gitulah ya gitu. Jadi kayak, iya ya, ada rumusnya ya. Gitu. Ya itulah yang di si Pak dosen tuh. Pak dosen. Terima kasih lah. Harapannya sih semoga sebenarnya standar ya, semoga banyak yang nonton. Nonton lah guys. Kapan lagi nih ada film hitam putih? Karena belum tentu abis ini yang dibikin lagi hitam putih, enggak juga. Enggak akan juga. Tapi kayak buat aku sih hopefully nanti selain teman-teman terhibur, nontonnya juga mungkin malah bisa saling ngobrol sama temennya atau sama pasangannya, kayak mendefinisikan lagi emang jatuh cinta tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ya. Jadi tentang cinta lah ya, ngomongin cinta lagi. Kadang-kadang kan ya itu tadi kita diekspos dengan segala sesuatu yang ekstravagan, giliran sesuatu yang simple dan manis itu jadi kayak kurang apresiatif. Padahal sebenarnya it could be as that simple gitu loh. Ya simple juga bisa aja tulus ya. Bisa dong. Jadi kan laki-laki pada nggak susah-susah amat ya. Gitu. Nggak perlu nyewa bioskop kan. Ya, itu dia makanya cowok-cowok bawalah pacar kalian untuk nonton film ini. Nggak perlu nyewa variety show kan. Rose petal dibuang berapa banyak untuk menyelimuti semua lantai gitu kan. Atau kolam berenang. Nggak perlu nyewa home band kan. Platform nggak perlu kan. Nggak. Home band bayar lagi banyak, mahal kan. Dengan buat apa modal nikah. Dari orang yang dapat lamarannya gitu aja. Tenang, saya juga melalui proses. Aku akan ketemu sama orang tua kamu. Iya. Oke, gitu aja sih. Thank you Kak Nirina dan Kak Sheila Dara. Sebelum ditutup ini kan tadi udah dibikin hitam putih sama Kak Nirina, kita ubah ke berwarna lagi ya. Gimana gitu ya? Buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Si Paling Seleb dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribuners.com lainnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.